Halo semuanya, selamat datang di podcast Bicara. Sebelumnya itu apa ya podcast Bicara, teman-teman? Jadi podcast bicara ini kepanjangan dari podcast bincang negara. Jadi hari ini kita akan bincang ceria bersama dengan kelompok 1. Jadi dengan saya sendiri dengan nama Muhammad Alvin Putra Ardianto dengan NIM akhir 046 dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Yudha Indra Saputra dengan NIM akhir 032. Kenalkan, nama saya Rahmat Agung Sujudi dengan NIM akhir 002. Perkenalkan, nama saya Galuh Tony Wahid dengan NIM akhir 011. Dan di samping saya, Kenalkan, nama saya Ferdiansyah Bayati Salasa dengan NIM akhir 041. Di sini kelompok kami akan mempelajari tentang negara Denmark. Kenapa kita mengambil negara Denmark? Kelompok kami itu tertarik dengan tingkat pendidikannya, dengan tingkat kesehatannya, dengan tingkat korupsinya yang sangat rendah, pendidikan yang cukup berkualitas, serta kesehatan yang cukup berkualitas dan cukup dikenal di berbagai seluruh negara. Dan itu yang alasan spesifiknya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi yuk kita bahas bersama tentang bagaimana sistem birokrasi di negara Denmark ini. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita sedikit mengulik bagaimana sejarah negara Denmark itu sendiri. Jadi Denmark merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, yang terdiri dari 11 provinsi. Jadi dengan sistem pemerintahan Denmark ialah monarki konstitusional, yang berarti kepala negaranya adalah seorang raja ataupun ratu. Namun untuk kekuasaan raja ini dibatasi oleh konstitusi atau parlemen-parlemen. Jadi dengan sistem pemerintahan ini mirip dengan sistem yang diterapkan di banyak negara yang lainnya, negara Eropa lainnya itu, termasuk di negara Inggris biasanya. Oh iya, betul sekali sih. Sistem monarki konstitusional di Denmark memberikan keseimbangan antara tradisional dan modernitas. Meskipun ada rajanya, untuk mereka kekuasaan sehari-hari masih dipegang oleh raja. Dan ini sangat berbeda sekali dengan yang kita temui di Indonesia, di mana di Indonesia masih dipegang oleh presiden, di mana itu sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. nah kalau kita bandingkan ya negara Indonesia sama Denmark ini, di negara Denmark ini sistem pemerintahannya itu lebih terpusat gitu. Nah, Denmark ini kayak parlemen itu itu penting buat membuat suatu kebijakan di negara Denmark ini. Nah, sedangkan di Indonesia kita itu masih menganut sistem presidensial. Nah, sistem presidensial itu lebih kayak kita mengutamakan presiden itu sebagai yang paling tinggi di suatu negara itu. Selain itu ya, negara Denmark juga memiliki sistem desentralisasinya tinggi, di mana kekuasaan negaranya itu dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang hal ini memungkinkan negara Denmark memiliki daerah-daerah, setiap daerahnya itu memiliki daerah otonom untuk mengurus segala urusan pemerintahannya. Lainnya dengan Indonesia yang masih dominan diurus oleh pemerintahan pusat. Oh, cukup menarik ya teman-teman. Nanti bisa disimpulkan bahwa negara Denmark dengan negara Indonesia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari bentuk negaranya, bentuk pemerintahnya, dan bentuk pendidikannya juga. Itu juga dalam perbedaannya itu bisa terjadi karena sejarah, budaya, dan kondisi geografisnya masing-masing negara yang berbeda. Di mana Indonesia sendiri itu kondisi geografisnya cukup berbeda signifikan banget dengan negara Denmark. Indonesia yaitu yang berpulau-pulau, hanya sedangkan Denmark itu berupa di Eropa, dekat dengan negara-negara maju. Jadi perbedaannya cukup banyak. Nah, kalau kita bandingkan ya negara Denmark dengan negara Indonesia, itu lebih terpusat di negara Denmark itu lebih tinggi kekuasaan negaranya itu, di mana kekuasaan negaranya itu dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang hal ini memungkinkan negara Denmark memiliki daerah-daerah, setiap daerahnya itu memiliki daerah otonom untuk mengurus segala urusan pemerintahannya.
setelah kita membahas sistem pemerintahan, bagaimana kalau kita lanjutkan dengan membahas ciri khas birokrasi di Denmark. Jadi kita bisa membandingkan dengan birokrasi di Indonesia dengan di negara Denmark. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau menurutku tingkat desentralisasi negara Denmark sangat tinggi, karena menyebabkan pembagian antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mereka dengan di Indonesia di mana pemerintahan pusat di pemerintahan dan daerah. Betul, selain itu birokrasi di Denmark juga itu sangat signifikan dan tidak berbelit-belit, sangat efisien dan transparan. Proses birokrasi di sana cenderung lebih sederhana dan tidak berbelit-belit juga. Ini mungkin karena pengaruh sistem pemerintahannya yang monarki konstitusional, mereka yang menekankan pada efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, struktur legislatif di Denmark dan Indonesia juga berbeda. Di Denmark menganut sistem dua pintu, yaitu Dewan Perwakilan atau bisa disebut House of Parliament dan Senat. Anggota Dewan Perwakilan dipilih, sedangkan anggota Senat diangkat. Nah, ini berbeda dengan Indonesia, yang di mana jika di Indonesia memiliki sistem legislatif yaitu satu pintu. Bisa kita sebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Semua anggotanya dipilih melalui pemilihan. Oke, lalu kalau kita bandingkan dengan Indonesia sendiri ya, dalam hal profesionalisme itu negara Denmark itu lebih tinggi dari negara Indonesia, di mana dalam proses rekrut karyawan terus pengembangan karir pegawainya sendiri itu di Denmark itu bisa dibilang bagus. Di sana itu sangat ketat dan berbasis meritokrasi. Berbeda dengan di Indonesia sendiri, itu masih sering terjadi nepotisme atau bisa dikatakan ya seperti menggunakan orang dalam lah dalam hal rekrutmen pekerjaan. Oh ya, tapi jangan salah ya teman-teman. Meskipun ada banyak perbedaan baik di negara Denmark maupun Indonesia, mereka sama-sama menghadapi tantangan di dalam reformasi birokrasi. Kedua negara ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit seperti itu. Ya, benar sekali. Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi di Denmark adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana pemerintahan negara Denmark menerima terhadap kritik, saran dan masukan dari masyarakat agar tujuan dari reformasi birokrasi tersebut tercapai. Selain itu, negara Denmark juga dikenal dengan budaya kerja yang fleksibel dan inovatif. Pegawai negeri di Denmark sendiri didorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang ada pada negara itu sendiri, dan di sana itu kita dituntut untuk berpikir kritis secara mandiri, jadi tidak tergantung pada sistem pemerintahan. Nah, kalau di Indonesia salah satu tantangan terbesarnya yaitu dalam reformasi birokrasi adalah mengubah mindset pegawai negeri, yang dimana banyak pegawai negeri yang masih berorientasi dan pada prosedur dan aturan daripada hasil kerja. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, di negara Denmark sendiri kan negara maju ya, di negara Eropa, dan birokrasi yang cocok diterapkan di negara kita sendiri, negara Indonesia itu apa? Selain yang dijelaskan dari saudara Ibadat itu Jadi kalau menurut aku sendiri sih, kita bisa melihat dari segi budaya dulu ya. Yang mana kalau budaya di Denmark dan Indonesia ini sangat berbeda jauh, sehingga sistem pemerintahannya pun jauh. Kalau di negara Denmark kita menggunakan sistem pemerintahan monarki,
yang mana kepala negaranya itu raja ataupun ratu. Yang mana kalau di Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi sehingga dipilih dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau saran dari aku, sehingga untuk bisa mencocokkan sistem birokrasi di Denmark ke Indonesia ini mungkin bisa dari rekrutmennya. Yang mana kalau di Indonesia ini kebanyakan dengan nepotisme, sehingga tingkat korupsinya pun tinggi kalau menggunakan sistem nepotisme itu tadi. Berbeda dengan di negara Denmark yang benar-benar transparansi dan akuntabilitasnya itu sangat ditingkatkan gitu. Kalau dari aku seperti itu sih. Mungkin aku setuju sih apa yang dikatakan Abdul barusan, karena negara Indonesia sendiri itu masih menganut secara birokrasi nepotisme, yang dimana itu secara politik itu masih didasari oleh jalur orang dalam. Nah, sehingga banyak dari segi pemerintahan kita itu masih diambang dari kekuasaan yang di atas, masih diatur oleh dari partai-partai yang di atas. Sehingga mungkin saran aku sih sama kayak Abin, mungkin Indonesia bisa dibuka dari segi pemerintahannya, dari pemerintahan umum secara bisa dipilih oleh masyarakat langsung itu sendiri. Kita dari aku. Nah, kalau menurutku ya, kenapa kok Denmark bisa menjadi negara yang lebih maju dan tingkat korupsi yang rendah dari negara Indonesia, itu karena negara Denmark sendiri dalam perekrutan karyawan itu lebih stabil dan efisien. Nah, namun di Indonesia ini kan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga ya di dunia, itu memiliki keunikan yang beragam seperti keunikan budaya, agama, dan suku. Nah, demokrasi di Indonesia ini menghadapi tantangan dari beberapa hal tersebut tadi yang mungkin tidak dialami oleh Denmark. Meski selalu mendapat kritik dari para masyarakat, pemerintah di Indonesia ini selalu berupaya untuk meningkatkan perbaikan sistem lah dalam pemerintahan mereka itu. Seperti kalau masyarakat mengasih saran atau demo lah, bisa dikatakan seperti itu, pemerintah mengupayakan untuk memperbaiki sebaik-baiknya. Sudah sih, itu aja. Oke, kalau menurut saya ya sistem birokrasi negara Denmark dengan sistem birokrasi negara Indonesia itu seperti kepentingan antara lain, di mana negara Denmark itu memiliki kepastian hukum yang jelas, baik aturan ataupun perundang-undangan tertulis, di mana aturan yang tertulis itu benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang. Hanya dengan Indonesia, apa yang ditulis di aturan atau undang-undang itu sangat tidak sinkron. Hanya juga banyak juga yang kasusnya banyak pejabat korupsi itu sebenarnya itu sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Di mana masih di negara Indonesia ini pemegang birokrasi atau kuasa ini masih dipegang oleh pihak atas ataupun kaum elit. Itu sih kalau saya masih agak kayak dibandingkan dengan negara sangat jauh tertinggal Indonesia ini. Oke, terima kasih. Saya mungkin kalau dari saya sendiri ya, kenapa Indonesia itu mungkin bisa menyaingi dari negara Denmark? Mungkin dari segi populasinya. Kan negara kita kan juga berbentuk kepulauan. Populasinya pun juga lebih banyak dari negara Denmark itu sendiri. Jadi mungkin kita bisa menyaingi atau kita bisa seperti negara Denmark, tapi kita itu juga butuh proses. Dan SDM kita pun juga cukup terbilang rendah sih kalau dari negara-negara lain. Jadi mungkin kita juga perlu belajar dari negara-negara Denmark, kita perlu memperbaiki juga, dan kita perlu mengevaluasi banyak dari negara-negara maju. Dan itu saja sih dari saya, dari tempat untuk kesimpulan dari saya. Nah,
kita kan tadi sudah membahas ciri khas birokrasi negara Denmark kan. Nah, saya setuju menurut pendapat teman-teman yang lain tadi. Lalu mari kita masuk ke topik ketiga, yaitu tentang tantangan dan perubahan yang ada di negara Denmark ini. Setuju, harus setuju. Jadi semoga dengan adanya diskusi kali ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem birokrasi di Denmark dan di Indonesia, serta bisa memberikan kontribusi positif dalam upaya reformasi birokrasi di negara kita ini sendiri, gitu. Jadi sekarang kita bisa lagi membahas tentang tantangan dan perubahan apa saja yang sedang dihadapi oleh birokrasi Denmark. Mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari birokrasi yang diterapkan di Denmark dan bisa kita kontribusikan di negara kita sendiri. Jadi meskipun birokrasi di negara Denmark ini sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tentu saja mereka juga menghadapi tantangan yang begitu sangat luar biasa. Jadi kalau menurut kalian semua ini tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh birokrasi Denmark itu sendiri? Nah, kalau menurutku ya, satu tantangan yang terbesar ya yang dia alami Denmark itu seperti dalam mempertahankan keseimbangan antara negara kesejahteraan yang kuat dengan pengelolaan keuangan yang sehat. Nah, menurutku mereka itu harus terus mencari cara untuk membiayai program-program itu seperti kesejahteraan yang luas tanpa membebani negara tersebut Denmark tadi. Selain itu, Denmark juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan imigran dalam masyarakat. Meskipun Denmark dikenal sebagai negara terbuka terhadap imigran, namun tetap ada halangan yang dalam tantangan seperti dalam hal bahasa, faktor lingkungan, budaya, dan kesempatan kerja. Selain tantangan, Denmark juga mengalami beberapa perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Denmark terus berupaya untuk mengurangi emisi karbon dan mengembangkan energi yang terbarukan. Dan selain itu, salah satu tantangan negara Denmark ialah mengalami perubahan dalam hal demografi, di mana perbandingan antara penduduk lanjut usia dengan penduduk usia produktif ya lebih dominan pada penduduk lanjut usia. Yang mau nggak mau, pemerintahan Denmark harus menyesuaikan dengan lapangan yang ada sesuai dengan kondisi populasi suatu negara tersebut. Ya, selain dari itu semua ya, apakah faktor sumber daya manusia itu sangat berpengaruh pada birokrasi suatu negara ya? Kalaupun itu berpengaruh, bagaimana dampak suatu sumber daya masyarakat itu pada birokrasi itu sendiri? Itu gimana? Kalau menurut pendapat dari kalian semua itu bagaimana? Ini bisa dari ini ya Mas Yuda. Mungkin menurutku faktor SDM terhadap birokrasi itu sangat berpengaruh sih. Karena di mana SDM itu sendiri dapat berpengaruh pada negara tersebut, sehingga negara itu berkegantungan kepada masyarakatnya itu sendiri. Nah, di mana jika SDM kita itu tinggi, maka birokrasi yang kita dapatkan itu juga akan yang lebih bagus dan akan lebih efisien lagi. Dan kebalikannya, jika kalau SDM kita itu rendah, maka birokrasi yang dialami oleh negara kita itu akan juga mengalami kerendahan. Mungkin kalau dari Mas Raw, Oke, dari saya itu ya SDM. Yang mana SDM ini bukan dari SDM dari masyarakat, tapi juga ada ambil SDM dari pejabat ataupun aparatur sendiri. Gimana ini SDM masyarakat dan SDM yang pejabat harus seimbang, yang mana harus benar saling menguntungkan dan saling bergantung. Ya cuma kalau misalnya
SDM jabatan tinggi merencanakan sebuah program kebijakan, akan tetapi kurang partisipasi SDM dari masyarakat sendiri. Dan kita itu ya harus seimbang antara SDM jabat dan SDM masyarakat agar terciptanya suasana birokrasinya yang baik dan berkualitas tentunya. Kalau menurut Saudara gimana? Nah, kalau menurut ya pengaruh sih sebenarnya. Tapi SDM itu sangat berpengaruh itu ketika pada birokrasi suatu negara itu sangat berpengaruh agar suatu negara tadi itu bisa kompeten, berintegritas dan memiliki kemampuan yang memadai. Terus SDM yang berkualitas juga dapat menjalankan birokrasi yang efektif dan efisien tadi. Nah, jadi kualitas SDM tadi itu sangat penting karena mereka itu kan faktor utama sih untuk mengembangkan suatu negara tadi, seperti seberapa baik kinerja mereka, seberapa baik mereka dalam menjalankan suatu negara. Nah, seperti itu. Jadi aku pun juga setuju dari pendapat Mas Yuda, Mas Ahmad, Mas Ali. Mengapa SDM itu penting buat birokrasi? Karena dalam birokrasi sendiri pun kalau kita mengalami SDM rendah, itu birokrasinya akan hancur, akan semakin tertinggal. Jadi SDM kita itu perlu diperbaiki dulu untuk menuju birokrasi yang semakin maju dan semakin tertata, semakin disiplin juga. Tentunya untuk para ASN yang sekarang lagi booming-boomingnya katanya SDM rendah tapi bisa mendapat, itu perlu diperbaiki. Kalau dari saya bisa. Oke, luar biasa. Jadi dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa Denmark juga memiliki tantangan yang kompleks, namun mereka juga berhasil mengatasi banyak tantangan tersebut dengan melakukan berbagai reformasi birokrasi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, setelah kita membahas dari tantangan dan perubahan negara Denmark tadi ya, kita di sini akan berlanjut ke topik selanjutnya, yaitu pembelajaran yang bisa kita ambil untuk Indonesia ini berkaca pada negara Denmark tadi. Setelah mempelajari tentang sejarah singkat dari negara Denmark ya, ciri khas hingga tantangan, lantas apa yang bisa kita pelajari dari sistem administrasi negara Denmark itu untuk diterapkan di Indonesia? Teman-teman, Banyak sekali sih yang bisa kita pelajari dari Denmark, seperti konsep negara kesejahteraan yang kuat, terus tingkat transparansi yang tinggi, dan fokus pada berkelanjutan. Namun kita perlu menyesuaikan model Denmark dengan kondisi dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, kita tarik kesimpulan ya dari episode ini. Kita kan telah membahas perjalanan menarik birokrasi di negara Denmark dan Indonesia ini. Nah, mari kita mulai dari sejarah yang membentuk masing-masing sistem demokrasi, sistem pemerintahan. Nah, kita melihat bagaimana ciri khas birokrasi dari masing-masing negara tadi. Terus bagaimana negara tadi mencerminkan konteks sosial, politik, dan budaya-budaya yang unik. Dan itu ya, profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan pegawai negeri di negara Denmark juga patut kita contoh. Mereka memiliki standar etika yang tinggi dan sistem rekrutmen yang transparan. Ini bisa menjadi contoh untuk mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, kita juga mengetahui ya bahwa di Denmark ini sendiri dengan desentralisasi dan profesionalismenya ini begitu sangat menonjol. Sementara di Indonesia, sentralisasi dan pengaruh budaya lokal ini menjadi karakteristik utama.
meskipun ada perbedaan yang signifikan, kedua negara ini tetap menghadapi berbagai tantangan yang begitu serupa juga gitu. Seperti isu transparansi dan korupsi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi pada layanan publik gitu. Semoga ya dengan adanya diskusi ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana birokrasi berfungsi dan tantangan apa yang perlu dihadapi oleh birokrasi tersebut, serta bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk menuju sistem yang lebih baik di masa selanjutnya. Rasa podcast bicara telah selesai. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-temanku yang sudah berpartisipasi untuk podcast hari ini, dan aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton YouTube kami. Dan aku mohon maaf sebesar-besarnya dari perwakilan teman-teman jika ada salah kata dalam video kami. Aku hanya mengingatkan saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe kepada video kami, dan jangan lupa share kepada teman-teman tentang video kami, sekiranya memberikan sedikit wawasan tentang birokrasi negara. Dan di sini saya tidak banyak lebar. Saya selaku Ferdiansyah Hayati Salasa, Dan saya Galuh Al-Fardiwai. Saya Rahmat Agung Setelah Bukti. Saya Yudha Iwan Saputra. Dan saya Muhammad Alvin Putra Hardianto. Sampai jumpa di podcast bicara selanjutnya. See you.